kok bisa AG2 tidak bisa membantu ngapunten? Rame persoalan jalan rusak. Iya. Kalau Belum saya tanyain Pak, udah diduluin Pak. Bisa aja baca pikiran ini Bapaknya. keluarga saya itu memang hampir rata-rata itu kalau tidak mengelola pesantren, Oke. dia jadi guru. Terus sama politisi, jadi anggota dewan dan sebagainya, itu memang rata-rata keluarga saya seperti itu. Berarti ikutan demo juga. Saya pertama ikut demo bocorin di kepala saya karena kena pentung. Kompetensi atau kemampuan atau pola pikir seperti apa yang harus dimiliki politisi Pak? Yang pasti jadi politisi itu harus ikhlas. Wah. Itu kata kuncinya. Politisi itu insya Allah orang yang pertama kali masuk surga. Halo teman-teman, bersuara lewat suara. Ini episode perdana. Kalau perdana jadi tamunya harus istimewa. Kalau misalkan biasanya ngobrolnya sama Bella sendiri kayaknya bosen. Jadi langsung saja dengan AG2-nya Trenggalek. Assalamualaikum Pak Syah. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah berkenan mampir tadi dari rapat paripurna. Gimana Pak jadi wakil bupati Pak? Enak Pak? Tergantung situasi. Wah, ini berarti gimana nih? Enak apa enggak ini? Ya itu tergantung situasi. Jadi kadang ada enaknya, Iya. ada kurang enaknya. Kurang enaknya. Nah, kalau enggak enaknya, ya namanya kita hidup kan pasti ada keenaknya ya. Jadi apapun lah kira-kira kan gitu. Enaknya kenapa Pak? Ya enaknya karena sedikit banyak kita kan bisa bermanfaat lah. Oke. Jadi minimal seperti itu, sedikit banyak bisa bermanfaat. Kalau kurang enaknya ya Dikritik. kalau kritik biasa lah. Oh, iya, iya. Jadi apapun kan kita pasti dikritik. Oh iya iya. Tidak ngapa-ngapain, tidur di rumah aja kan juga minimal dikritik tetangga. Iya. Jadi kalau umur sakmene sih turu-turu. Pak itu nyindir saya Pak. Oh enggak. Saya kurang turun soalnya Pak. Iya. Kalau kurang enaknya ya ketika ada masyarakat yang minta bantuan terus ternyata kita belum bisa bantu atau malah tidak bisa membantu karena kewenangan kita terbatas, itu kadang yang bikin agak nelongso gitu. Oh, loh, sebentar Pak. Kok bisa bukan wewenang, kok bisa AG2 tidak bisa membantu ngapunten? Memang apa kondisi apa kok akhirnya tidak bisa Pak? Pripun niku? Jadi satu misal, Nggih. satu misal kayak kita dimintai tolong ada warga kita yang sakit, terus ternyata BPJS-nya sedang bermasalah atau belum dibayar atau apa gitu kan. Nah, kita sudah upayakan, tapi terakhir ternyata kita terganjal aturan yang itu dari pusat. Nah, akhirnya kita harus menyelesaikan melalui jalan yang lain. Satu misal minta bantuan-bantuan ke pihak-pihak yang lain. Nah, itu masih bisa diselesaikan. Beda lagi dengan satu misal kayak hari ini kan sedang rame persoalan jalan rusak. Iya. Kalau Belum saya tanyain Pak, udah diduluin Pak. Bisa aja baca pikiran ini Bapaknya. Itu Pak yang banyak di DM Pak, jalan rusak Mbak sebelah sini gitu. iya, Pripun niku, Pak, jalan sama rusak? saja di DM saya juga banyak juga seperti itu, jalan rusak segala macam itu. Nah, hari ini tuh kan ya karena keterbatasan fiskal, saya katakan di luar kewenangan kita, ya termasuk hal yang seperti itu juga. Anak duitnya kan ya kita maunya bangun aja, orang gak melu duwe kan awak dewe kan. Nah, jadi gitulah kurang lebihnya. Siap, tapi apakah sama ya Pak, umpama banyak aspirasi disampaikan melalui bupati, tapi juga disampaikan ke wakil bupati. Sebenarnya ini sama atau tadi ada batasan begitu atau gimana Pak? Kalau laporan dari masyarakat, ya seperti yang Mbak Bella katakan tadi, semua orang itu melihat kita, saya maupun bupati itu kan sebagai satu kesatuan. Jadi orang merasa lapor ke saya dan lapor ke Pak Bupati, nah itu menjadi sesuatu yang sepodo ae lah. Sama, iya. Karena banyak juga laporan itu selain di DM ke saya, itu juga di copy juga. Saya nggak tahu, saya yang dapat pastenya. Oh iya. Nggak ditanya dulu Pak. Ini chat pertama ke saya apa ke Bapak gitu enggak ya? Sebenarnya sih kayak seperti itu kan. Jadi sama laporannya ya sama persis gitu kan. Nah, akhirnya kan itu kan semua juga ditampung. Nah, satu misal balik ke persoalan jalan tadi, di DM jalan di wilayah sini rusak, terus saya laporkan ke PU. Oh sudah Pak Bupati sudah menindaklanjuti. Sudah Bupati sudah laporan dulu gitu. Oh, Berarti kan
kira-kira yang dari bupati di forward lebih dulu gitu kan. Oh. Saya bukanya agak kelamaan, Slow response gitu ya Pak ya, masih ngomong gitu ya Pak ya. kurang lebih gitu. Nah, artinya berarti memang ini ya Pak, untuk menerima laporan ya terbuka siapapun. Udah di copy paste forward ke sana, ya mungkin juga di forward ke Bapak. Tapi untuk secara bagaimana merespon mereka, baik itu langsung, oh ya sana jalankan, sana bantu sana. Apakah sama atau beda Pak untuk yang masalah eksekusinya? Kalau eksekusinya kita tidak bisa memutuskan sepihak. Oke. Termasuk bupati pun juga beliau tidak bisa memutuskan sepihak. Memang ada yang bisa diveto oleh bupati, tapi untuk wilayah-wilayah tertentu, nah untuk wilayah-wilayah tertentu itu memang harus melalui kajian dan kesepakatan. Karena perbaikan jalan ataupun status jalan itu kan statusnya bertingkat. Ada yang milik desa, ada yang milik pemerintah kabupaten, ada yang punya provinsi. nasional, punya provinsi, itu yang dikelola provinsi. Nah, ini perlakuannya juga tidak sama. Kalau yang punya jalan kabupaten, satu misal ada jeglongan 100 meter, terus kita ada dana emergensi, bupati tinggal katakan itu tolong didulukan, nah, itu selesai. Tapi kalau itu kayak di jalan nasional, mau ada lubang 3 km, karena itu bukan kewenangan kita, ya tunggu dulu. Ya kita hanya bisa melakukan hal-hal koordinasi saja Pak ya. Nah, sementara koordinasi sambil dikit-dikit, nanti kalau biasanya yang dilakukan bupati itu bantu melalui warganya. Okay. Jadi yang dandan-dandan itu warganya. Gotong royong warganya. Siap-siap. Ini masih awal kok langsung berat ngobrol jalan. Saya itu masih mau tanya yang enteng-enteng dulu loh Pak. Aku kan yang ngikut iya, aja. Saya tadi itu masih kayak mau nanya Bapak itu ada usaha apa enggak, pengalamannya. Kok tiba-tiba sudah bahas jalan ini? Oh gitu ya? Serius. Terlalu ya? Kita ando dulu Pak. Kita mundur dulu ya, ngapunten. Karena penasaran, maksudnya dengan usia yang masih muda tapi sudah di posisi yang menurut saya cukup tinggi di wakil bupati. Apa Pak kira-kira pengalaman atau organisasi di masa lalu yang akhirnya membawa jenengan sampai di posisi ini? Apa Pak kira-kira Pak? Jadi ini kalau cerita flashback di keluarga saya itu memang hampir rata-rata itu kalau tidak mengelola pesantren, dia jadi guru. Nah, terus sama politisi, jadi anggota dewa dan sebagainya, itu memang rata-rata keluarga saya seperti itu. Nah, sehingga kira-kira ini yang membentuk cita-cita saya. Nah, nanti kalau sudah besar ya pengen jadi anggota dewan dan sebagainya. Nah, kebetulan juga dulu itu waktu saya kuliah, saya ikut organisasi mahasiswa namanya PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan terakhir saya jadi ketua cabang di Ponorogo. Tuh, malah di Ponorogo? Karena kebetulan saya kan waktu itu kuliahnya di STAIN Ponorogo. Oke, akhirnya menjadi ketua di sana. Iya. Berarti ikutan demo juga Pak? Saya pertama ikut demo bocorin nih kepala saya. Itu bocor karena? Karena kena pentung. Petugas atau masa yang ricuh atau? Iya, jadi kan kalau namanya mahasiswa demo, kalau ada gontok-gontokan gitu kan, kurang marem lah ya. Oke, gak laki gitu Pak ya? Enggak, tapi itu bagian masa lalu, bagian perjalanan yang akhirnya membawa posisi seperti sekarang. Iya ya, akhirnya dengan perjalanan seperti itu, ya mungkin panggilan hidupnya di situ. Oke, siap. Pak, tapi nih misalkan kalau ada yang nanya, tips langkah awal kalau pengen jadi politisi Pak, apa Pak yang harus dilakukan? Apa ya, kalau itu saya bingung, saya sering ditanya itu tapi saya tidak pernah bisa jawab. Waduh, berarti jadi PR ya teman-teman ya pertanyaannya ya. Karena yang saya rasakan dan saya ketahui setiap saya ketemu dengan berbagai macam politisi, hampir semua katakan hidup di dunia politik, karena hidup di dunia politik itu sebagai sebuah panggilan, jadi bukan tips trik gitu. Bukan sesuatu yang bisa disetting. Tidak, kalau tahu saya, meskipun dia anak presiden, meskipun dia anak politisi, anak menteri, itu kan juga tidak semuanya punya sein ke dunia politik. Oke. Jadi panggilan hati. Iya, satu misal ya, sama-sama kita tahu biaya politik di Indonesia ini kan tidak murah. Wah, oke. Banyak orang kaya dia punya
uang Tapi dan dia juga mampu sebenarnya untuk membiayai biaya politiknya. Nah, tapi kan dia tidak mengambil untuk mengabdi di jalan itu, kan banyak juga yang iya, seperti itu. banyak juga. Oke, tapi Banyak juga yang nekat juga gak ada duit, niatin ibadah nekat aja gitu. terus akhirnya kalau nggak kepilih masuk rumah sakit jiwa. Kayak yang di berita-berita itu loh Pak. Saya bacain berita Pak, karena saya penyiar berita, Oke, jadi oke. saya membacakan saja. Mm-mm. Oke, berarti itu panggilan jiwa. Tapi kan walaupun panggilan, katakanlah mimpi, kamu jadi politisi itu dapat mukjizat gitu misalkan. Tapi kan nggak serta-merta langsung bangun tidur langsung jadi politisi. Pasti kan tetap ada langkah konkretnya. Nah itu nopo Pak? Iya, Harus gabung ke partai? Apakah bisa independen atau ya harus tergantung gimana? dulu tujuannya dia ingin Oke. jadi politisi di wilayah apa. Karena ada eksekutif, ada legislatif. Ya. Ketika ingin di legislatif, ya maka mau tidak mau, suka tidak suka harus gabung dengan partai politik. Karena sistem politik kita hanya mengakomodir partai politik untuk bisa duduk menjadi anggota dewan. Entah itu DPR RI maupun DPR daerah. Nah, beda ketika legislatifnya yang dipilih itu DPD. Ya. Yang Dewan Perwakilan Daerah. Nah, kalau yang Dewan Perwakilan Daerah itu tidak perlu gabung partai, yang penting ada yang milih. Nah, beda cerita lagi ketika ingin jadi politisi di wilayah eksekutif, jadi bupati satu misal, atau jadi menteri, atau jadi presiden. Nah, itu sistem politik kita memungkinkan untuk tidak bergabung dengan partai. Jadi kalau pilkada ada yang namanya jalur independen. Ya. Sebenarnya di pilihan presiden pun juga ada. Nah, cuman itu tidak diambil oleh rata-rata presiden kita lah kira-kira kan gitu. Kalah modal Pak. Bener gak sih? Aku nggak ngerti ya. Aku cuma nyeletuk aja kalah modal. Tapi terlepas dari itu semua, kompetensi atau kemampuan atau pola pikir seperti apa yang harus dimiliki politisi Pak? Yang pasti jadi politisi itu harus ikhlas. Waduh. Itu kata kuncinya. Wah. Saya baru pertama kali dengar ini, jadi politisi harus ikhlas, ini baru tahu ini. Karena saya pernah dapat cerita, politisi itu insya Allah orang yang pertama kali masuk surga. Gimana Pak itu Pak? Ya karena ikhlasnya itu tadi. Karena dia mengabdi atau gimana Pak? Karena dia ikhlas. Ya. Jadi sebelum berangkat saja, ya kan dia sudah berbiaya itu dan insya Allah banyak juga itu dari duit utang-utangan. Terus saking kelasnya dibagi-bagi untuk biaya politik, untuk pasang banner, untuk operasional dan sebagainya, tanpa dia mengharap untuk terpilih. Oh iya. Itu kan salah satu bentuk. Karena belum tentu juga ya Pak ya. Itu kan salah satu bentuk keikhlasan politisi. Budalai urung wis kelangan lah kira-kira kan gitu. Siap. Hidup yang tidak dikorbankan dan diperjuangkan tidak akan pernah dimenangkan. Wasik. Aku mau ngomong apa melalui. Oke. Kok jadi panas ya pembahasannya ya? Oke, enggak apa-apa. Tapi Pak, ngapunten, saya mohon izin bertanya. Kalau tidak berkenan dijawab juga tidak apa-apa. Ini kan 2 periode mendampingi Pak Ipin. Apakah ada alasan khusus Pak kenapa terus romantis dengan Pak Ipin sampai periode kedua? Apakah sebelumnya kayak nggak ada kepikiran untuk berganti pasangan atau maju jadi sama-sama bupati pada sebelumnya atau pripun Pak? Jadi gini, ketika kita cerita flashback di tahun 2020, pertama kali saya diajak oleh Mas Arifin, jadi saya harus mengakui memang Mas Arifin ini yang mengubah jalan hidup saya. Jadi sebelumnya saya ini kan tidak pernah membayangkan duduk di kursi eksekutif. Ketika kita sudah masuk ke legislatif jadi anggota dewan, maka cita-citanya adalah setelah DPR kabupaten, kita pasti ke provinsi, terus ke pusat. Jadi kita belum punya gambaran ke kepala daerah, eksekutif. Nah waktu itu diajak oleh Mas Arifin, ayo sah, pesawat dewe budal, bupati wakil bupati. Ini tenanan Mas. Nah, akhirnya dengan berbagai macam dinamikanya. Betul. Nah, padahal waktu itu saya tidak didukung oleh partai saya, oleh PKB, karena itu kan ramai sampai. Nah, ini waktu itu cerita. Ya, saya membaca beritanya juga. Nah, waktu itu kan seperti itu. Nah, terus akhirnya saya tanya, iki aku gak didukung, sih tetap kok lanjut apa tidak? Nah, terus katanya Pak Bupati dan Mas Ipin, ya lah aku siap budal, ya ayo budal. Nah,
Ya sudah seperti ini kan tidak mungkin kita harus mundur. Oke. Nah, kita tetap jalan dengan berbagai macam dinamikanya. Nah, berangkat dari situ karena apa ya? Ada yang namanya etika, ada yang namanya balas budi, ada yang namanya sabar. Itu yang saya pegang. Nah, sehingga ketika saya menjadi wakilnya Mas Bupati, Pak Arifin, ya saya berusaha untuk menjadi wakil bupati sesuai dengan kewenangannya. Kalau jenengan hari ini banyak dengar cerita, itu kan banyak wakil-wakil bupati, donukari. Apa Pak? Saya belum dengar cerita Pak. Ini baru dari Bapak. Ini cerita apa Pak? Ya Gimana kan banyak itu di berita-berita itu wakil bupati ngelaporin bupatinya ke Oh. KPK, Oh, ngelaporin akhirnya mutasi siapa? Oh, saya membaca salah satu kabupaten. Nah, Oke. itu kan sebenarnya itu apa namanya persoalan klasik antara bupati dan wakilnya, wakil bupati. Ya selalu seperti itu. Akan tetapi ketika memang kita sama-sama mengerti wilayah-wilayahnya wakil bupati, itu insya Allah akan tetap apa ya hubungannya tetap terjaga dengan baik. Nah, ya alhamdulillahnya kalau di Trenggalek ini bupatinya karena beliau pernah jadi wakil bupati, akhirnya kan ngerti carane ngewong nih wakil bupati, sehingga saya nyaman untuk bekerja dengan beliaunya. Akhirnya mantap untuk 2 periode mendampingi beliau. Iya, dan beliaunya juga alhamdulillah masih memberi kesempatan kepada saya untuk mendampingi lagi. Siap. Apakah nanti berikutnya akan mencalonkan sebagai sebagai bupati di periode depan, Pak? Ya itu tadi, kalau kita balik ke cerita di 2020, saya menjadi wakil bupati itu kan min haitsulayah tasib. Jadi sesuatu yang tidak pernah disangka-sangka. Nah, maka saya tidak berani berandai-andai di tahun 2030 nanti apakah harus berangkat bupati atau tidak, saya belum berani berandai-andai. Karena apa? Karena kondisi politik di Indonesia ini kan sangat dinamis sekali. Betul. Kan kita belum lama kemarin ada kerusuhan sangat Iya. dinamis itu dan sebagainya. Kita tidak tahu ke depan ini nanti bagaimana kondisi politiknya. Beberapa putusan-putusan MK yang kontroversial dan sebagainya. Nah, kalau persoalan ini nanti ke depan mau mencalonkan atau tidak, Tunggu dulu. pendaftarannya aja belum dibuka kok. Iya. Ya kali aja Pak, kalau sudah ada niatan mau buka relawan untuk tim ses gitu kali aja kan ya teman-teman ada yang mau. Siap. Ya karena maksudnya ya sudah 2 periode, artinya kan belajarnya sudah 10 tahun untuk bagaimana Trenggalek secara senior keilmuannya lah ibaratnya kalau dibilang di kelas gitu ya. Berarti kan lumayan. Nah pasti kan orang-orang juga mikirnya, oh berarti nanti setelah ini akan maju jadi calon bupati. Siapa tahu. Makanya ya sedikit kepo. Memang tugas saya di sini adalah kepo. Ini kalian yang nanya sudah saya sampaikan ya, tolong. Tapi Pak, dari 10 tahun ini Pak, melihat Trenggalek ini kemudian gimana Pak? Saya itu melihat Trenggalek ini banyak sekali perubahan. Jadi kebetulan ya saya sampaikan juga, saya ini kan besar di Ponorogo. Mbah saya itu kan di Kedung Lurah. Jadi saya lewat Trenggalek Ponorogo itu tahu kota Trenggalek itu kan sejak tahun 90-an. Oke. Jadi saya tahu bagaimana ada lampu merah pertama di Pasar Pon. Saya kan dari satu-satunya itu. Oh iya. Dulu jalan yang antara Trenggalek Ponorogo itu cuma bisa dilewati satu bis. Dan kalau mau simpangan harus satunya turun aspal. Gantian. Terus belum lagi jalan-jalan dan sebagainya. Saya rasa sudah banyak sekali perubahan-perubahan yang ada di Kabupaten Trenggalek. Terutama beberapa tahun terakhir pasca COVID ini, apa istilahnya, perkembangannya sangat besar sekali kalau saya lihat. Ya kan kayak jenengan juga bisa merasakan di Pasar Pon yang paling terlihat kalau malam. Terus belum lagi di wilayah sekitar sini nih, kafe-kafenya segala macam. 5 tahun yang lalu saya rasa kopi ini harganya berapa ini? Mungkin berapa? 3.000 berapa? Dapat Mbak kalau di tempat kayak gini. Apa? Oh, di tempat kayak gini lebih ya? Paling enggak kan harganya. Nah, ini sudah laku. Nah, kalau dulu beli kopi 5.000 siapa mau beli? Ya 5 tahun yang lalu orang masih mikir lah kira-kira orang Trenggalek mau beli kopi. Itu sekarang kopi 8.000 kayak di Tomoro, di Janji Jiwa, kopi 18.000, kopi 23.000 laku. Oke. Jadi kan ini menunjukkan apa? Menunjukkan pertama daya beli meningkat. Terus yang kedua ya memang kemakmuran ini
kesejahteraan ini mulai nampak. Mm-mm. Dan saya optimis ke depan meskipun kita ini berada di pesisir selatan, orang katakan Trenggalek itu mana dan sebagainya, tapi faktanya kayak depan rumah ini gak mati 600 juta ini rumah ini. Iya, Dan iya, kita iya. mampu semuanya gitu kan. Di Oke. Trenggalek terjadi itu. Nah, saya rasa ke depan Trenggalek ini punya harapan untuk bisa menjadi kota yang maju, yang bisa mensejahterakan masyarakatnya. Oke. Tapi masih tidak dipungkiri banyak juga masyarakat yang dalam tanda kutip sambat, katanya lapangan pekerjaan susah. Terus kalaupun UMK berapa tapi gajinya masih jauh di bawah UMK. Nah, itu gimana Pak jenengan melihat itu, Pak? Iya, ini tantangan di dunia usaha ya. Hmm. Jadi ketika kita melihat kondisi yang ada di masyarakat, memang banyak masyarakat yang hari ini tidak puas dengan kondisi ekonomi. Jadi hampir semua mengeluhkan mencari pekerjaan susah. Kalaupun dapat pekerjaan tidak Gajinya. sesuai dengan gajinya. Nah, ini persoalan yang menjadi PR kita bersama. Salah satunya ini saya ditanya sebagai Syah atau sebagai Wakil Bupati ini? Dua-duanya Pak, sebagai Pak Syah, sebagai Wakil Bupati. Nah, kalau saya sebagai Pak Syah, sebagai warga Trenggalek biasa, saya juga merasakan hal yang sama, bagaimana susahnya mencari uang. Oh, Pak Syah tuh merasa susah? Apalagi saya, gimana saya ini? Kalau Pak Syah merasa susah ini? Maksudnya, kalau kayak saya ini ya, kalau saya sebagai Wakil Bupati ini kan gajinya cuma 5.200.000 kalau tidak salah. Tidak, jadi sekitar 5.200.000 gaji saya. Gajinya Bupati 5.600.000. Nah, maka kita harus memiliki sumber-sumber pembiayaan yang lain. Nah, sama juga Pak Bupati sebagai pengusaha, dan karena kebetulan saya juga bukan pegawai negeri, maka kalau pegawai negeri kan kalau tadi Wakil Bupati lah ya. Boleh Pak, tapi kalau resign dulu Pak. Oke, ya maksudnya gitu. Jadi kebetulan juga kita juga merasakan hal yang sama, bagaimana susahnya mencari uang. Dan itu tidak hanya di Kabupaten Trenggalek, karena kebetulan beberapa usaha kita ini kan tidak di Kabupaten Trenggalek, jadi kita benar-benar merasakan susahnya ekonomi ini sebagai sesama warga Indonesia. ya seperti itulah kira-kira. Nah, kalau apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Trenggalek, jadi sebenarnya Pak Bupati itu sangat concern. Jadi Pak Bupati itu sangat berpihak kepada UMKM. Salah satu contohnya adalah kayak semalam. Jadi bagaimana Bupati bikin festival jalanan terbuka Trenggalek itu. Nah, itu kan salah satu harapannya adalah agar UMKM ini, agar pedagang-pedagang ini bisa punya tempat untuk berjualan. Karena dengan adanya festival, maka akan terjadi kerumunan massa. Terus akhirnya minimal ketika orang itu datang berkerumun, mesti nggawa sangu. Sangu ini digawe tuku jajan untuk larisi UMKM itu, harapannya kan seperti itu. Siap. Kalau ini Pak, melihat daya tarik untuk orang-orang berinvestasi ke Trenggalek Pak, itu kan setiap tahun kayaknya pasti ada obrolan itu bagaimana meningkatkan investasi bla 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 bla. Nah, tapi kalau dari Pak Syah sendiri melihat itu pripun Pak? Jadi berinvestasi di Trenggalek ini kan harus diklasifikasikan. Kalau yang kita lihat satu misal Nganjuk ataupun seperti Sidoarjo atau Pasuruan atau Probolinggo, secara geografis kita tidak memungkinkan untuk investasi industri manufaktur dan sebagainya. Kita tidak memungkinkan. Karena apa? Karena kondisi geografis kita ini kan lebih banyak berada di wilayah pegunungan. Jadi kita hampir tidak punya tanah datar sekian hektar yang luasan hamparan itu. Maka untuk mendukung industri-industri yang seperti itu, kita kurang. Akan tetapi suka tidak suka, mau tidak mau, sebenarnya kita juga punya potensi alam. Nah, untuk industri potensi alamnya, jadi tidak di industri yang apa ya, sifatnya produksi lah, kira-kira seperti itu. Jadi kita sebenarnya punya potensi hutan, kita punya potensi laut, kita punya potensi pariwisata.
Nah, berbicara tentang industri kepariwisataan satu misal, kita masih memiliki banyak PR. Yang paling sering dikeluhkan oleh para investor adalah ketika investor ini sudah memotret, saya akan investasi di sini, satu misal di pantai, di Brigi, mau bangun cottage dan sebagainya. Ternyata terkendala di kerjasama. Karena apa? Karena ternyatanya lagi lahan yang dipengini investor itu milik perhutani. Nah, itu menjadi satu tantangan besar buat kita. Kasus ini berbeda dengan yang terjadi di Jogja atau yang terjadi di Pacitan. Kalau di Jogja, kenapa investor itu sangat gampang masuk? Karena hampir semua wilayah provinsi DIY ini kan Sultan Ground lah istilahnya. Jadi kan birokrasinya tidak berbelit. Ini dia mau investasi atau misal 5 miliar bikin cottage di Brigi, itu izinnya kita sampai ke kementerian. Jadi tidak selesai di kabupaten. Karena yang punya wilayah ini bukan kabupaten. Nah, itu menjadi tantangan besar untuk kita. Itu baru di wilayah pariwisata. Belum nanti di wilayah hutan yang kalau Pak Bupati selalu digembar-gemborkan tentang emas hijau. Kita sama lagi karena faktanya adalah 60% wilayah kita ini ternyata di bawah kekuasaannya perhutani. Ini PR besar buat kita. Tapi pendekatannya untuk ini sendiri artinya kan kalau ada orang yang mau invest sebenarnya kan ya membantu juga untuk menstimulus perekonomian yang ada di Trenggalek. Tapi ketika tadi ada permasalahan ternyata wilayahnya ada yang wilayah perhutani, pendekatannya kemudian gimana Pak? Apakah kemudian ya sudah atau sudah ada diskusi kompromi gitu Pak? Nah, itu yang pasti dilakukan. Kayak beberapa desa wisata, dia sudah berhasil juga bisa melakukan kerjasama dengan perhutani. Jadi yang kayak di Gandusari, terus di Nongko dan sebagainya itu ada juga yang berhasil. Tapi ada juga yang belum selesai. Masih proses. Masih proses. Tapi faktanya prosesnya itu tidak secepat yang diangan-angankan oleh para investor. Harapannya kan 2-3 bulan paling lama selesai. Tapi ini bisa sampai 1 tahun. Kadang bisa lebih. Ada beberapa yang sudah bertahun-tahun ini belum selesai juga. Akhirnya investor semangatnya menguap. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi apakah ini Pak, kalau orang banyak bilang kenapa kok juga tidak mau invest di Trenggalek, salah satunya adalah karena daya belinya masyarakat Trenggalek itu rendah. Mereka yang lokal ini lebih senang jalan-jalan ke Tulung Agung. Nah ini benar enggak Pak kalau menurut pandangan? Harusnya tidak juga. Ya itu tadi saya katakan, kopi di Trenggalek harga 30.000 itu sudah laku, berarti kan daya belinya sudah ada. Nah, kenapa kok kalau saya lihat yang dianggap investasi itu yang ada di bayangan beberapa orang itu kan harus sekian puluh miliar, harus bikin pabrik, kan tidak seperti itu. Tapi kan ketika orang mau buka ini kan salah satu bentuk investasi juga. Ketika ini nanti sudah bisa berjalan dan ketika kan ini bisa juga kita kenakan pajak pajak penjualan, bisa juga pajak restoran dan sebagainya. Sebagai nambah PAD juga. Nah ini kan salah satu bentuk investasi juga, meskipun nilainya tidak sampai puluhan miliar satu misal. Hal-hal seperti ini nanti ketika ini karena Bupati selalu ngasih kelonggaran agar UMKM ini bisa berkembang, maka ketika masih babat ya kita support. Nah, tetapi ketika nanti sudah besar ya berbagilah, kan seperti itu harapannya. Nah, karena yang santer di media sosial adalah susah Pak cari kerja. Ini masih banyak yang miskin Pak. Jadi gini, angka kemiskinan di Trenggalek itu masih 2 digit, jadi masih 10, sekian persen. 10, ketika angka kemiskinan ya, ini belum yang miskin ekstrim. Ekstrim lebih, alhamdulillah lebih miskin ekstrim kita di sekitar 1, sekian persen. Penduduk kita ada sekitar 700.000 sekian. Ketika kita ambil 1%-nya yang miskin ekstrim itu, maka ada lebih dari 7.000 masyarakat miskin ekstrim. Nah, kalau kita ambil yang miskinnya, itu ada sekitar 10%, maka ada sekitar 70.000 masyarakat yang masih miskin di Kabupaten Trenggalek. Nah, dari 70.000 ini, kalau 200 orang saja bikin postingan di medsos, ya itu kan sudah ramai. Jadi kan kita juga harus terbuka melihat situasinya. Betul. Nah, tetapi ini
data-data ini kalau di kita ini tidak hanya sekedar angka, tapi bagaimana kita mengupayakan agar setiap tahun masyarakat kita ini bisa keluar, jadi bisa naik kelas, bisa keluar dari zona-zona kemiskinan ini. Jadi sudah banyak yang dilakukan oleh Pak Bupati. Selain bagaimana kita Pak Bupati membangun infrastruktur itu juga memberikan stimulan melalui bank BPR, itu ngasih kredit tanpa agunan. Nah, itu ada, jadi sampai 3 juta di BPR Jualita ini bisa kita kredit. Nah, juga biar bagaimana juga BLT ini bisa tepat sasaran. Nah, ini juga kita upayakan terus dengan memperbarui data juga. Tadi kan disinggung juga soal PAD, terus juga tadi menyinggung soal pajak dan lain-lain. Kalau strategi untuk peningkatan PAD sendiri, Pak, kalau dari ini bukan Pak Wahbu, Pak Syah. Kalau Pak Syah melihat apa yang perlu dioptimalkan, Pak, untuk PAD? Ya, yang namanya PAD itu di belahan dunia manapun, namanya penghasilan paling cepat diperoleh oleh sebuah negara itu melalui pajak. Pasti melalui pajak. Nah, ketika kita berbicara tentang PAD yang ada di Kabupaten Trenggalek, ini kan ada yang namanya pajak, ada yang namanya retribusi, ada PBB, ada retribusi, yang itu sebagai salah satu instrumen pajak yang ada di Kabupaten Trenggalek. Nah, berbicara tentang PAD, ya kita sebenarnya punya, ya tadi saya katakan ada yang namanya emas hijau, ada yang namanya emas biru. Nah, itu yang selalu didengungkan oleh Pak Bupati. Berbicara tentang emas, dan kita juga punya yang namanya pariwisata. Pariwisata itu yang sedang kita genjot agar kita tidak membebani masyarakat secara langsung. Karena apa? Karena kalau kita melakukan satu peningkatan PAD seperti yang dilakukan oleh beberapa kabupaten kota yang ada di Indonesia kemarin, itu kan ternyata sangat membebani. Betul. Sampai ada demo ya, Pak? Sampai ada demo. Dan Pak Bupati itu saking gak mau membebani masyarakatnya, jadi kayak retribusi yang ada di pasar pon, biaya parkir dan sebagainya, itu sampai dihapus. Jadi sampai ditangguhkan, terus gak usah bayar retribusi dhisik, nanti dhisik melaku dhisik, baru nanti bayar. Nah, akhirnya kita yang ada di kabupaten ini memutar otak untuk bagaimana bisa memperoleh penghasilan yang lain. Maka dari itu sebenarnya dengan keterbatasan pemerintah kabupaten, keterbatasan PNS dan kabupaten ini, kita berharap ada partisipasi dari masyarakat. Jadi perlu diketahui kalau kita sering ikut lomba, sering dapat penghargaan dari kementerian, dari negara, itu juga bisa menambah pendapatan kita, bisa menambah PAD kita. Pendapatan sebahasanya bukan, bisa menambah dana transfer. Karena apa? Karena rata-rata setiap inovasi yang dilombakan itu pasti ngasih hadiah fresh money. Nah, itu jumlahnya miliaran dan itu bisa kita gunakan untuk menambal jalan, untuk pemberdayaan. Nah, itu bisa dilakukan untuk hal-hal seperti itu. Dan untuk mendukung inovasi itu tentu juga butuh partisipasi dari masyarakat. Nah, betul. Makanya kan kita minta. Makanya kan kemarin Pak Bupati bikin apa itu yang diselenggarakan dari Bapeda itu? Yang Galaksi. Benar. Galaksi, Gagasan Lan Aksi. Nah, itu kan salah satu upayanya yang nanti bisa dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten, kita lombakan 3 golek duit lah, kira-kira kan gitu. Siap. Dan yang menang tadi di anggaran depan itu akan dieksekusi dalam bentuk program teknis. Nah, begitu ya. Oke, itu bentuk aspirasi dari masyarakat yang akhirnya mendapatkan penghargaan ya, Pak ya. Iya, bentuk pelibatan. Jadi, melibatkan masyarakat. Dan itu kan harapannya juga bisa meningkatkan perekonomian minimal yang bersangkutan lah. Siap. Pak, tapi saya tuh juga banyak menerima DM. Maksudnya selain masalah jalan, kalau jalan pasti itu top one-nya masalah Trenggalek yang santer di medsos. Oh ya, tadi bicara soal di medsos, Pak, yang negatif-negatif kayaknya viral gitu ya, yang katakanlah kesulitan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, yang gajinya masih di bawah UMK, mereka santer di medsos. Sementara mungkin ada kalangan menengah atas yang kayaknya tidak bersuara, karena emang nggak boleh flexing ya, Pak ya. Karena emang nggak boleh flexing, ASN juga nggak boleh flexing, jadi makanya flexingnya kemiskinan, Pak. Jadi akhirnya kelihatannya warga Trenggalek semua miskin akhirnya, atau mungkin analoginya seperti itu ya. Tapi
ada juga saya ketemu salah satu anak Trenggalek yang dia sedang PhD di Chicago. Backgroundnya dia orang IT begitu. Dan tadi saya ngobrol sama ketua pengadilan negeri Trenggalek. Ternyata ketua Mahkamah Agungnya dulu orang Trenggalek juga, ketua pengadilan negeri Trenggalek. Maksudnya dari ini semua banyak orang-orang yang berprestasi dari Trenggalek. Baik itu yang masih muda ataupun memang yang ranahnya profesional. Nah, apakah dipertimbangkan Pak untuk kedepannya untuk merawat aset lokal ini supaya nanti mereka juga bisa membangun atau membawa ilmunya dicipratkan gitu Pak ke Trenggalek atau gimana Pak? Jadi sebenarnya ada yang namanya ikatan keluarga Asli Trenggalek. asli Trenggalek, ya betul kan? Iya, Nah, betul ikat. itu kan salah satu harapannya untuk merawat potensi-potensi masyarakat Trenggalek yang sudah tersebar di berbagai macam tempat, berbagai macam posisi. Harapannya kan seperti itu. Nah, sehingga kalau dikatakan ini sudah maksimal atau belum, ya belum ada yang maksimal. Karena ya mungkin dengan keterbatasan waktu ataupun komunikasi dan sebagainya, akhirnya kan jaringan ini kan belum bisa kita maksimalkan dengan baik. Nah, kalau dikatakan orang Trenggalek itu kan ya hebat-hebat sebenarnya, kan banyak juga yang menjadi Kapolri juga kalau nggak salah itu. Ya, ada pokoknya mereka juga memiliki posisi yang cukup lah sebenarnya. Tapi kayaknya kalau mendengar Trenggalek itu kayak ya setelah wong elek-elek mangane gaplek gitu kan Pak ya, kalau misalkan di medsos gitu kan. Nah, tapi sebenarnya ada aset-aset berharga nih. Apakah memang anak-anak muda ini enggan untuk pulang karena ngerasa tidak ada tawaran yang menggairahkan dalam tanda kutip di Trenggalek, atau gimana Pak ngelihatnya Pak? Iya, itu jadi PR kita. Jadi saya itu sampai dengar ceritanya itu. Jadi Trenggalek itu kota yang pas untuk pensiun. Itu juga Pak, ya. Nanti karena kita hidupnya slow living. Ya, slow living. Ya bisa jadi itu juga hal-hal juga seperti ya, kita tidak memungkiri lah. Jadi kenapa Trenggalek bisa dikatakan tempat hidupnya slow living, ya karena ya memang hidup di Trenggalek ini kan nyaman tuh. Sangat nyaman, udaranya masih nyaman, tidak bising, masyarakatnya juga baik-baik, tidak ada keributan dan sebagainya. Kalaupun persoalan makan, insya Allah tidak ada lah kalau orang Trenggalek itu sampai kelaparan, karena minimal tegalannya itu anak telone, anak lomboke bisa ditanami. Iya. Baik. Nah, kalau berbicara tentang kenapa masyarakat Trenggalek itu enggan pulang, ya saya rasa tidak hanya Trenggalek saja kok. Di mana-mana ketika orang itu sudah berhijrah, terus merasa sudah berhasil, sudah nyaman, maka dia akan membentuk peradaban baru di tempat tersebut. Jadi bukan berarti mereka tidak mau pulang, tidak. Ya saya rasa mereka memang sudah nyaman di tempat barunya, terus sehingga mereka ketika ke Trenggalek ini ya hanya untuk mudik mengenang untuk kota pensiun. Sama juga ketika ada orang yang hijrah ke Trenggalek, jadi katakan dari Jakarta atau dari Kalimantan atau dari Madura, dia hijrah ke Trenggalek, dia bisa hidup di Trenggalek, maka dia juga akan enggan pulang ke daerah asalnya. Dia akan membangun sesuatu di sini. Akan membangun kehidupan baru di tempat dia bisa survive itu tadi. Siap, tapi meskipun nyaman, yang juga santer kan beberapa daerah masih rawan bencana Pak. Kayak yang rame itu kan banjir, belum ada 6 bulan sudah banjir lagi. Iya. Tanah longsor. Ada memang titik-titik lokasi yang rawan bencana dan warga masyarakat sudah terlanjur menahun tinggal di situ. Nah, itu gimana Pak? Terakhir di daerah Suruh itu ada yang tanah goyang, nah, itu sudah direlokasi oleh Pak Bupati. Terus yang di Mendungan ini juga sudah direlokasi. Jadi mitigasi ini sudah kita lakukan, tindakan-tindakan preventif juga sudah dilakukan. Kalau melawan alam kita tidak mungkin. Tapi ketika kita bersahabat dengan alam, maka alam tidak akan merugikan kita. Kita meyakini hal tersebut. Nah, maka dari itu di beberapa tempat-tempat yang ini rawan longsor, rawan kekeringan, ini oleh Bupati kan juga sudah dilakukan berbagai macam tindakan pencegahan, termasuk menanam bambu, terus
apalagi gitu, saya lupa apa namanya, aneh-aneh itu. Mm-mm. Buat namanya. Nah, itu kan salah satu upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten agar dampak dari kerusakan lingkungan ini, dampak dari musibah ini eh, apa ya bisa diminimalisir. Termasuk kayak di Munjungan. Munjungan ini PR kita masih banyak. Kita masih punya beberapa jembatan putus yang belum kita selesaikan. Salah satunya di Desa Bangun kalau nggak salah. Itu masih pakai jembatan darurat dan itu berbahaya juga sebenarnya untuk masyarakat. Mm-mm. Nah, tapi ya sekali lagi kita mohon maaf kepada masyarakat, ini masih tetap kita upayakan agar jembatan ini bisa permanen. Gitu tuh nggak capek Pak mikir semua hal itu semuanya Pak jadi wakil bupati Pak? Nggak pengen kayak aduh aku pengen healing, aku nggak mau mikir negara saat itu nggak Pak? Iya, makanya touring. Oh itu, oh healingnya touring. Kemana Pak touringnya biasanya Pak? Kalau biasanya saya kadang sore itu putar sini sampai Durenan, terus sampai CLS. Sama komunitas Vespanya? Ya nggak mesti juga, ada cuma berdua aja. Oh sama istri? Sama istri ya. Oke. Cari makan di mana gitu. Healingnya gitu ya Pak ya? Padahal mikirin negara loh Pak, tapi healingnya cuma gitu doang. Ya gitu Ya kan. mau gimana lagi? Heeh. Kalau nongkrong biasanya di mana Pak? Kalau nongkrong? Saya kalau nongkrong biasanya di Bahwot. Wah legend itu. Ini senior ini kalau ke Mbah Kuat. Karena kalau saya tanya Gen Z bilangnya Tomoro Cafe. Wah kalau saya tanya Gen Z gitu Pak jawabannya. Oh gitu ya. Iya, ini beda ini beda generasi ini teman-teman ini. Ini Bahwot legend ini. Selain di situ di mana lagi Pak? Kalau enggak di Kelutan situ yang dekat pondok itu apa namanya? Pinggir jalan itu. Kadang di situ. Terus kalau malam ya cari angkringan aja gitu. Oke, nah itu Gen Z masih merasa kalau ruang terbuka publiknya di Trenggalek itu kurang. Karena kalau harus ke kafe setiap hari boncos Pak. Nah itu apakah Trenggalek ada rencana untuk menambah ruang terbuka yang bisa publik gitu Pak? Pengennya yang seperti apa? Ruang terbuka Iya, hijau. kalau selama ini, kalau ruang terbuka hijau kan mungkin ada Green Park, alun-alun, tapi yang banyak diobrolkan, salah satunya di salah satu konten saya di TikTok, pengennya seperti Perpusda, tapi dia jam bukanya lebih panjang, kalau bisa 24 jam. Memang rodok mayak Pak masyarakat Trenggalek ini Pak, kalau jaluk gak sungkan-sungkan pokoknya. Karena ya itu, mereka misalkan mau Zoom meeting misalkan, kalau di alun-alun kayaknya kurang kondusif ya Pak, karena kan maksudnya esensi mereka di suatu tempat itu kan juga mencari inspirasi, bekerja. Ada teman saya yang cerita, aku ini Mbak, sebenarnya di rumah nyaman, cuman kalau aku di rumah diriwui anakku Mbak. Jadi aku tuh pengen mencari tempat gitu, kayak co-working space. Sementara yang tersedia sekarang ini kan kebanyakan kafe. Tapi kembali lagi, kalau setiap hari ngafe juga lumayan. Kalau ngelihat di kota tetangga kan, misalkan di EJSC itu kan di Bakorwil ada tuh di Madiun, kayak dia co-working space yang memang disiapkan untuk itu. Jadi datang umpama nggak beli apapun, ya di situ ada kantin. Ya karena memang co-working space bukan kafe. Kalau kafe kan kita kalau berjam-jam di situ nggak beli juga sungkan ya. Itu yang banyak digunjingkan masyarakat. Nah itu memang apakah termasuk dalam rencana pemerintah Kabupaten Trenggalek Pak atau beripun? Kalau setahu saya dulu pernah dibikin kan Bupati? Ada di Galeri Juang, tapi sudah alih fungsi Pak. Jadi mall pelayanan publik Pak itu Pak. Ya kalau memang itu diperlukan nanti kita upayakan yang mirip-mirip. Kalau mungkin ada saran lihat di mana yang sekiranya pas untuk kita bangun. Ada aset daerah gitu ya Pak. Satu misal minta dibangunkan di sini gitu. Yang itu loh Pak, ke mantan kantor Dukcapil, apa sih yang dekatnya Pasar yang baru ini yang kemarin semalam pakai buat galeri itu. Mungkin. Pameran. Nah, itu untuk apa Pak? Maksudnya apakah proyeksinya bukan ke co-working space atau itu untuk galeri seni atau gimana? Kalau ngelihat dari bentuknya berarti kan buat co-working space juga itu kan nanti buat apa? Buat dukung industri ekonomi kreatif juga ada karena harapannya Pak Bupati. Ketika memang itu bisa ada usulan seperti itu, nanti akan kita upayakan untuk ditambah meja, kursi biar nyaman. Biar lebih nyaman. Terus juga kasih kipas lah paling tidak sementara sama internet yang kencang kan itu yang dibutuh. Ya, masukkanlah buat kita nanti. Siap. Atau syukur-syukur nanti coba saya ngomong ke perpustakaan daerah ya biar nambah literasi juga bikin ya model-model kafe. Ada operasional yang juga ditambah begitu ya. Mungkin bukan ditambah artinya akhirnya pegawainya lembur, bukan, maksudnya dibagi shift mungkin Pak ya pegawainya. Ya, kalau berarti kan nanti gampang aja kan kita bisa pihak ketiga kan bisa atau pengelolaan perpustakaannya agar ini juga bisa jadi tempat yang nyaman buat
kawan-kawan berekspresi lah. Hmm. Tapi ada kayak kira-kira tempatnya ya? Ada kayak di perpus itu di lantai. Sebenarnya lumayan luas kok Pak. Ada bagian yang untuk bukunya, ada yang bahkan untuk tempat bermain anak juga. Maksudnya memang di situ sekarang orientasinya bukan orang datang hanya baca buku, tapi di situ bisa misalkan bergrup mau diskusi, bahkan mau belajar menjahit di situ dengan kapasitas 20 orang, 30 orang rasan-rasan itu. juga bisa ya. Kayaknya Pak Syah ini hobinya rasan-rasan ya. Info Pak, ping Pak, nanti kalau jadwal rasan-rasan nanti saya tak Oke. gabung. Siap, jadi saya bayangkan kayak ngobrol dari tadi tuh kayak wake lur, saya saja yang cuman kayak nerima di DM tuh kayak sudah pusing. Oke, jalan rusak, ini penipuan, oh ini koperasi, ini demo lagi, apa tuh sudah pusing. Tapi kalau Pak Syah tidak sepusing itu, hanya dengan healing muter-muter Trenggalek bersama istri tercinta sudah cukup. Apa Pak kiat-kiatnya menjaga kesehatan dan kewarasan Pak di era yang dar-dar ini Pak? Tidur. Oh, Oke, tidur, apalagi? Hobi saya itu tadi kalau ada waktu longgar sidik gitu, tak pakai tidur. Oh, berarti Jadi di mobil di jalan gitu, Oke. ya 5 menit itu tidur. Aku tadi tuh ketika disindir turu wae, saya tuh juga orangnya suka tiduran Pak. Padahal kalau misalkan nggak ada apa-apa itu tidur. Tapi ternyata Pak Saya juga seperti itu. Apa suplemen khusus Pak? Kopi gula, tanpa gula ini? Iya, saya kalau Suplemen ini juga? enggak juga sebenarnya. Kalau ini ya memang suka aja dari 2008 itu sudah ngopi tanpa gula. Tapi kalau es teh ya masih tetap pakai gula. Es teh, es krim saya ya alhamdulillah tidak ada apa-apa. Ya kalau saya sih yang penting ada waktu istirahat ya kita istirahat, minimal tidur meskipun itu cuma 5 menit. Jadi latihan tidur ayam itu saya rasa sangat membantu. Latihan tidur ayam. Itu gimana Pak latihan tidur ayam? Tidur sih itu tapi tidur gitu loh meskipun cuman. Saya baru tahu istilah latihan tidur ayam pemirsa. Tolong. Apa namanya? Saya baru tahu ini. Latihan tidur ayam. Kalau mandi bebek saya tahu Pak. Kalau mandi bebek Pak. Ya kan ayam kan gitu tidurnya kan cuma bentar itu. Nanti ada bangun dia seger lagi keluruk-keluruk lagi. Oh oke. Saya tidak pernah memperhatikan ayam tidur Pak. Mohon maaf. Ya. Saya yang kurang pergaulan. Saya baru tahu ini Pak. Siap. Tapi kalau umpama dari luar kota ke Trenggalek atau Trenggalek keluar kota, seringnya naik mobil kendaraan pribadi atau naik kendaraan umum Pak? Tergantung ya. Kalau dinas ya pakai mobil kendaraan dinas. Tapi kalau urusan pribadi ya pakai mobil pribadi. Tergantung tujuannya juga. Kalau ke Bali atau ke luar pulau ya kita pakai kendaraan umum. Oh, dari mana Pak biasanya berangkatnya Pak? Saya juga pernah kok naik bis itu ke Surabaya. Dari bis Trenggalek ke Surabaya. Pak, itu nggak pengen Pak memperbanyak jadwal bis Pak, karena kalau dari Trenggalek ke Surabaya, Trenggalek ke Tulungagung aja lah, itu kayaknya kok semakin terbatas ya. Maksudnya tidak 24 jam selalu ada. Paling mentok pagi sampai sore doang, nanti malam itu ada lagi jam 11 malam sampai nanti subuh. Kalau sebelumnya jam 11 malam kayak udah galau, kadang ada, kadang nggak ada. Kalau drivernya mood berangkat Pak, kalau nggak mood nggak jalan Pak. Jadi yang udah nungguin di terminal ini kayak berasa dicampakkan Pak. Nah itu gimana Pak? Apakah sudah pernah mendengar selentingan-selentingan itu Pak? Ya, saya sendiri juga merasakan. Oh ya. Jadi saya juga pernah gitu kan, jadi mau jalan-jalan sama istri, mau main lah. Jadi memang sengaja naik bis Harapan itu. Saya nunggu itu di gedung lurah dari jam 11 malam. Malam. Kan katanya kan jam 11-an itu ada bis lewat, bis pertama lewat itu kan jam 11. Iya. Itu ternyata ya udah yang nganter udah terlanjur pulang, jadi tak tunggu itu sampai jam 1. Itu ternyata baru Pak Bis, iki pakai bupatimu Pak Bis. Wah. Oh, ini saya belum tahu. Jadi katanya jam 11 itu sudah ada bis pertama, jam 11 keluar dari terminal. Saya nunggu itu sampai jam 1 baru dapat bis lah. Ya saya merasakan juga ya itu kan. Kalaupun ditanya apa tidak ingin nambah jadwal atau gimana gitu Pak dari Dishub atau gimana? Itu gitu? Kewenangannya ada di Dishub, ada di kabupaten, ya kita akan paksa mereka untuk buka trayek setiap jam satu misal. Tapi kan sama-sama kita tahu kecenderungan orang untuk naik kendaraan umum ini kan mulai menurun. Ini kan orang lebih banyak suka naik mobil pribadi, lebih suka banyak naik travel atau sewa mobil kan hari ini kan trennya kan seperti itu.
Nah, sehingga salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten ya termasuk buka elep yang dari Pasar Pon ke Oh, yang Tulungagung Cikar itu ya. Cikar, Cikar. Cikar itu. Salah satunya kan buka itu juga. Mm. Itu ya untuk harapannya untuk mengisi jam-jam yang tidak diisi oleh bis-bis umum itu tadi. Harapannya kan seperti Oke. itu. Tapi kalau umpama rel kereta apinya Tulungagung ditarik ke Trenggalek kayaknya nggak mungkin ya Pak ya? Itu yang tahu KAI. Oh, iya. Beda lagi, kayaknya harus ngundang KAI ini. Nanti buat ngobrol lagi. Siap, terima kasih Pak Wakil Bupati Trenggalek sudah hadir membersamai kita secara virtual ya. Jadi banyak hal, tapi keren loh ya, dari semua yang difikirkan healingnya cuma muter-muter aja sama istri. Kalau saya healingnya tidur sih, tapi tadi Bapak juga tidur, jadi nggak apa-apa lah, satu geng. Oke, siap. Satu geng gitu aja. Nanti izin Pak, kapan-kapan kalau misalkan ada waktu lagi kita ngobrol-ngobrol dengan isu-isu lain, dengan pembahasan lain, atau mungkin nanti ketika mau maju lagi, wah, perkenalan visi misi nanti saya undang lagi juga kandidat yang lain, jadi biar seimbang netral, nanti dikiranya kayak wah Mbak Bella ini jangan-jangan gitu kan, ya wah enggak juga. Terima kasih Pak, selamat bertugas beraktivitas kembali. Terima kasih juga. Ini barangkali ada yang mau disampaikan pada masyarakat Pak, silakan. Jadi terima kasih untuk masyarakat Kabupaten Trenggalek yang mendengar suara saya. Yang pasti selain permohonan maaf karena mungkin selama sekian tahun saya mengabdi untuk Kabupaten Trenggalek masih banyak yang kurang. Saya mohon partisipasinya, saya mohon tetap diingatkan apabila ada hal-hal yang kurang. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukan berarti kami putus asa, tidak, tapi kita tetap berjuang. Dan harapannya adalah selama kita berjuang, kita tetap bersama-sama dengan seluruh masyarakat tanpa harus saling menyakiti, tanpa harus saling mendolimi. Karena apa? Karena kita memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk kesejahteraan Kabupaten Trenggalek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang nutup jadinya Pak Syah Muhammad Tata Negara Wakil nanti tinggal dikat. Nanti hostnya jadi berganti ya. Nanti next episode kayaknya hostnya jadi Pak Syah, saya narasumbernya. Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi di episode lain dengan tema yang berbeda, narasumber yang berbeda-beda. Kalaupun dengan narasumber yang sama, nanti isu topiknya juga akan berbeda-beda. Semoga ini mewakili teman-teman yang ingin bersua lewat suara di Bersuara Podcast. Harapannya bisa menjadi jembatan komunikasi ya antara regulator, antara masyarakat, orang-orang yang memang membutuhkan klarifikasi informasi. Jadi bukan yang sepihak kita seenaknya barbar, wah pemerintah ini nggak hadir, padahal sebenarnya mungkin ada tapi kita aja yang kurang tahu, kita yang kuper, saya yang kuper. Jadi semoga podcast ini bisa mewakili suara teman-teman, dan ayo bareng-bareng kalau misalkan ada masukan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.